Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3720 Aturan adalah aturan. Senjizi mengangguk, lalu melanjutkan berjalan ke selatan bersama Dev. Setelah berjalan agak jauh, Senjizi berhenti dan mengamati keadaan sekitar, lalu dia melambaikan tangannya dan angin kencang menyapu, meniup seluruh salju di tanah. Setelah salju terhempas, sebuah gua terungkap, tetapi gua itu sangat kecil dan perlu membungkuk untuk masuk. Masuk ke dalam gua ini dan kamu bisa langsung menuju ke aula luar istana Guanghan. Di sini sangat tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya, dan sangat aman. Saya telah menghasilkan uang dari gua ini selama periode waktu ini. Senjizi menunjuk ke gua dan berkata. Dev melirik ke arah gua, lalu mencibir, kamu mengandalkan gua ini untuk membunuh orang dan membeli barang, bukan? Dev bisa dengan jelas merasakan ledakan kemarahan yang datang dari dalam gua. Senjizi tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat menjelaskan, rekan Tao, tolong jangan salah paham. Meskipun saya telah membunuh orang di gua ini, saya tidak pernah berani memiliki pikiran jahat terhadap rekan Tao saya. Bahkan jika kamu bergerak, itu tidak ada artinya. Dev tersenyum ringan lalu masuk ke dalam gua. Senjizi tertegun sejenak, lalu mengikutinya. Di dalam gua sangat gelap, dan Dev tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan sebelum cahaya muncul di depannya. Ketika dia keluar dari gua, Dev melihat kabut di depannya. Di dalam kabut itu, ada sebuah istana. Di depan adalah istana luar istana Guanghan. Saya hanya bisa mengantarmu ke sini. Jika kamu ingin memasuki istana Guanghan, kamu masih harus mencari jalan sendiri. Senjizi berkata dengan hati-hati. Oke, itu saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Dev mengangguk, lalu berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Dev melihat dari kejauhan dan melihat beberapa biarawati wanita menjaga bagian luar istana. Para biarawati wanita ini semuanya begitu anggun dan anggun sehingga jika dilihat saja akan membuat orang merasa bersemangat. Di luar gerbang luar istana Guanghan, ada beberapa kultivator laki-laki yang sepertinya mengatakan sesuatu mengikuti kultivator perempuan. Para pembudidaya laki-laki ini diblokir untuk masuk dan tidak bisa masuk. Melihat pakaian compang camping dari para pembudidaya laki-laki ini, mereka pasti telah menemukan jalan mereka sendiri ke istana Guanghan, sepertinya mereka sangat menderita dalam perjalanan. Namun, biksu yang naik ke gunung secara pribadi tidak diizinkan memasuki istana Guanghan. Hanya mereka yang mendaftar di meja resepsionis dan dibawa oleh seseorang dari istana Guanghan yang bisa masuk. Segera, sekelompok orang lain berjalan menuju gerbang luar istana Guanghan. Tapi kali ini, Lan Yingying yang memimpin tim, diikuti oleh lebih dari selusin kultivator pria. Mukui ada di antara mereka. Saudari Lan, kamu di sini. Ketika seorang kultivator wanita dari istana Guanghan melihat Lan Yingying, dia segera membuka pintu dan menyambutnya keluar. Lan Yingying mengangguk, lalu memandang para biksu compang camping di depan pintu, sedikit mengernyit dan berkata, mengapa ada begitu banyak orang yang datang ke istana Guanghan secara pribadi hari ini? Mereka benar-benar keras kepala. Setelah mengatakan itu, Lan Yingying meminta semua biksu yang dibawanya untuk memasuki istana luar, dan dia berkata kepada biksu yang compang camping itu, tidak mungkin bagimu untuk datang ke istana Guanghan secara pribadi. Ayo kembali, rekan Tao, kami telah melalui banyak kesulitan untuk menemukan tempat ini. Banyak orang meninggal dalam perjalanan. Biarkan kami masuk. Ya, kalau kita kembali seperti ini, kita pasti akan mati di tengah jalan. Biarkan saja kita masuk. Kami hanya ingin mencari pendamping Tao, dan kami bersedia berkontribusi untuk istana Guanghan. Beberapa biksu memohon pada Lan Yingying, dan beberapa bahkan berlutut. Lan Yingying memandang para biksu ini, menghela nafas, dan kemudian berkata, istana Guanghan kami memiliki peraturan istana Guanghan. Jika kami mengizinkan Anda masuk, bukankah itu buruk? Siapapun yang ingin memasuki istana Guanghan dapat melakukannya. Jika Anda benar-benar ingin memasuki istana Guanghan, masuklah dari sisi aula utama. Ada susunan ilusi di sana. Selama Anda bisa melewatinya, Anda bisa memasuki istana Guanghan. Bab 3721 Saya tidak takut. Lan Yingying menunjuk ke kabut putih tebal di samping aula dan berkata. Beberapa biksu melihat ke arah kabut putih,
dan semuanya memiliki ekspresi bermasalah di wajah mereka, sepertinya mereka tahu betapa kuatnya formasi ilusi itu. Jika kamu tidak memiliki keberanian, pergilah. Kamu tidak bisa masuk. Setelah Lan Yingying selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki aula. Para biksu yang tersisa saling memandang dengan kaget. Dev, yang tidak jauh dari sana, mendengar suara Lan Yingying dan melihat kabut di sisi itu, dan hatinya tiba-tiba menjadi gembira. Dia masih khawatir tentang cara masuknya, tapi sekarang dia punya cara. Dev berjalan menuju kabut tanpa ragu-ragu. Namun siapa sangka mesin ajaib itu menyusulnya, meraih Dev dan berkata, "Rekan Tao, kamu tidak boleh melakukan ini. Formasi ilusi ini bukanlah keberadaan biasa. Kamu tidak bisa masuk. Sejauh yang saya tahu, tidak ada cara untuk memasuki istana Guanghan melalui susunan ilusi. Banyak orang telah mati di dalam. Ada berbagai kombinasi formasi dalam susunan ilusi ini. Beberapa orang terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar seumur hidup. Kamu tidak boleh mencobanya. Saya tidak khawatir. Jika bukan karena kemurahan hati Anda dan memberi saya begitu banyak uang, saya tidak akan memberitahu Anda. Tidakkah Anda melihat bahwa para biksu itu tidak berani mencobanya?" Senjizi membujuk Dev untuk tidak membiarkan Dev memasuki susunan ilusi. Dev melirik mesin itu, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tahu beberapa teknik formasi. Bahkan jika saya tidak bisa mengopernya, tetap tidak masalah untuk keluar. Saya harus mengingatkan Anda, jika Anda terjebak di dalamnya saat itu tidak ada hubungannya dengan saya." Ketika Senjizi melihat Dev bertekad untuk pergi, dia melepaskannya. Dev mengangguk, lalu berjalan menuju barisan ilusi. Para biksu di depan pintu semuanya terkejut saat melihat Dev berjalan menuju formasi ilusi. Bahkan para kultivator wanita dari istana Guanghan di depan pintu memandang Dev dengan kaget. Sepertinya orang ini tidak mengetahui seberapa kuat formasi hantu itu, namun dia berani mencobanya. Tidak ada yang mencoba susunan ajaib selama berhari-hari, dan ada pertunjukan bagus lainnya hari ini. Formasi hantu itu adalah alasan tuan istana untuk membuat para biksu yang datang ke istana Guanghan mundur secara pribadi. Beberapa kultivator wanita istana Guanghan sedang berdiskusi. Dev masuk ke dalam formasi ilusi tanpa ragu-ragu, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Mengapa? Melihat sosok Dev menghilang ke dalam formasi ilusi, Senjizi menghela nafas, sungguh pria yang baik. Dia pasti masih memiliki banyak uang. Sayang sekali, sebelum memasuki formasi ilusi, berikan saya semua uang yang kamu miliki. Oke. Ternyata Senjizi sedang memikirkan uang untuk Dev. Jika orang tersebut mati dalam susunan ilusi, koin spiritual yang ada padanya tidak akan berguna. Senjizi berbalik dan hendak pergi. Tapi saat ini, ada kabut dalam formasi ilusi yang melesat langsung ke langit. Senjizi tertegun dan menatap kosong pada formasi ilusi. Bahkan para biksu dan kultivator wanita di depan pintu membuka mulut mereka karena terkejut. Bagaimana mungkin formasi luar dari formasi hantu telah dihancurkan? Senjizi berkata tidak percaya. Begitu Dev memasuki formasi hantu, dia menerobos formasi luar dari formasi hantu dan langsung memasuki area inti dari formasi hantu. Kecepatan ini terlalu cepat. Ada cukup banyak orang yang bisa menerobos formasi di luar formasi hantu, tapi tidak ada yang secepat Dev. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang itu baru saja masuk? Itu terlalu keterlaluan. Dalam sekejap mata, formasi luarnya rusak. Apakah orang ini master formasi? Tidak ada gunanya bahkan jika itu adalah arai mage. Dia tidak bisa menghancurkan inti dari arai ilusi, jadi dia hanya akan menunggu untuk mati terjebak di dalam. Jika tidak ada cara untuk menembus formasi luar, masih ada kemungkinan tersesat dan kembali. Sekarang kita telah memasuki inti formasi ilusi, kita akan terjebak di dalam. Beberapa biarawati istana Guanghan sedang mengobrol. Pada saat ini, Lan Yingying berjalan dengan cepat, sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang terjadi?" Orang-orang itu benar-benar memasuki rangkaian ilusi. Bab 3722 semuanya hancur. Lan Yingying mengira para biksu berpakaian compang camping itu telah memasuki formasi ilusi karena dia. Tidak, orang-orang itu masih berdiri di luar. Ada orang lain yang masuk. Tetapi pria ini sangat aneh. Dia datang ke istana Guanghan secara pribadi, dan pakaiannya masih utuh, dan sepertinya dia tidak menemui kesulitan sama sekali.
kata seorang kultivator wanita dari istana Guanghan. Orang lain, Lan Yingying sedikit terkejut. Setelah melihat Lan Yingying, mesin ajaib itu berbalik dan pergi dengan cepat. Jika Lan Yingying menemukannya, jalannya untuk menghasilkan banyak uang akan hilang. Pada saat ini, dalam formasi ilusi, Dev berjalan ke depan dengan santai dan puas. Formasi ilusi ini tidak berdampak sama sekali pada Dev. Rekan, tiba-tiba, seseorang memanggil Dev. Dev mencari suaranya dan menemukan beberapa wanita cantik berjalan menuju Dev. Ketika dia semakin dekat, Dev menemukan bahwa itu sebenarnya Ge Yuhan, Ge Jiayi, Gulinger, Wu Meier, Ji Ruxue. Kamu. Dev memandang wanita di depannya dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Apakah kita cantik? Ji Ruxue tetap begitu berwibawa dan anggun, dengan kulitnya yang seputih salju dan penampilannya yang memukau membuat orang-orang jatuh cinta padanya. Yang lebih penting adalah Ji Ruxue saat ini mengenakan gaun putih, dan tubuhnya yang menjulang sangat menarik. Gadis-gadis lain juga mengenakan pakaian yang sangat berani, memperlihatkan area kulit yang luas. Masing-masing menawan seperti sutra, dan memancarkan aroma yang menggoda. Dev memandang wanita di depannya, merasa sedikit sedih di hatinya. Ayo, bermain denganmu dan membuatmu ingin mati. Ji Ruxue melangkah maju dan dengan lembut menyentuh wajah Dev. Mereka sepertinya tidak mengenal Dev, lagi pula Dev telah mengubah penampilannya. Sialan, orang suci dari istana Guanghan, karena benar-benar memperlakukan wanitaku sebagai godaan dalam rangkaian ilusi. Aku harus menyelesaikan masalah dengannya. Dev tiba-tiba mengumpat dengan marah, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan semua wanita di depannya menghilang. Dev tidak tertipu, dia tahu bahwa wanita-wanita ini disebabkan oleh formasi hantu. Namun, orang suci dari istana Guanghan sebenarnya menggunakan penampilan perempuan Dev sebagai dasar godaan, yang tidak dapat diterima oleh Dev. Bahkan mengetahui bahwa itu semua hanya khayalan dan palsu, Dev merasa masam di hatinya. Dia memutuskan bahwa ketika dia bertemu dengan orang suci dari istana Guanghan, dia harus memberikan penjelasan. Godaan semacam ini dipatahkan oleh Dev dengan lambaian tangannya. Tetapi banyak orang mendapat masalah di sini. Bagaimanapun, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah biksu muda, mencari teman Tao dan mendambakan kecantikan para kultivator wanita dari istana Guanghan. Jika dalam rangkaian ilusi ini, mereka bertemu dengan begitu banyak wanita cantik menarik yang mengenakan pakaian minim, hanya sedikit orang yang mampu menahannya. Saat Dev melambaikan tangannya untuk mematahkan godaan dalam formasi ilusi, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita, diikuti oleh gelombang udara dingin dan raungan hantu yang ganas. Dev mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Formasi ilusi tingkat rendah seperti itu sebenarnya dapat menjebak begitu banyak orang. Sungguh menyedihkan, para biksu di surga dan dunia manusia hanya tahu terlalu sedikit tentang seni formasi. Dev diam-diam mencibir dan berjalan ke depan tanpa memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Dev terus berjalan ke depan, tetapi formasi di belakangnya tiba-tiba runtuh. Sama seperti ini, mereka runtuh sepenuhnya, ketika Dev melihat aula utama lagi. Susunan ilusi di belakangnya benar-benar runtuh dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Susunan ilusi runtuh dan menghilang secara langsung. Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang melewati formasi hantu dan memasuki gerbang luar istana Guanghan? Siapa dia? Ini luar biasa. Keributan yang disebabkan oleh runtuhnya formasi ilusi langsung menimbulkan diskusi di antara banyak biksu di istana luar. Mereka semua dibawa masuk dengan mendaftar, tetapi mereka tidak menyangka ada orang yang bisa melewati formasi ilusi istana Guanghan dan memaksa masuk. Bersambung.